Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliza Kotrunada. Saya dari kelas PAI 3E. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas sedikit materi mengenai prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah manajemen pendidikan Islam. Nah, dalam pembahasan kali ini, di sini saya akan membahas dua poin penting. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian prinsip manajemen pendidikan Islam, dan yang kedua yaitu macam-macam prinsip pendidikan agama Islam. Baik, kita bahas poin yang pertama, mengenai pengertian prinsip manajemen pendidikan Islam. Prinsip berasal dari kata prinsipal yang bermakna asal, dasar, prinsip sebagai dasar pandangan, keyakinan, dan pendirian. Adapun dasar dapat diartikan sebagai asas, pokok, atau pangkal. Sementara manajemen pendidikan diartikan sebagai proses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik itu perangkat keras ataupun perangkat lunak. Nah, pemanfaatan tersebut melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ahmadi pada tahun 1992 mengatakan bahwa maksud dasar pendidikan adalah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan, baik dalam rangka penyusunan teori, perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Nah, maka dari itu dapat saya ringkas atau dapat saya sederhanakan mengenai pengertian prinsip manajemen pendidikan, yaitu sebagai pandangan yang menjadi dasar seluruh aktivitas manajemen pendidikan Islam, di mana pandangan tersebut merupakan nilai-nilai luhur dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam atau macam-macam prinsip manajemen pendidikan Islam. Nah, di sini dikatakan bahwasanya menurut Profesor Dr. Haji Ramayulis terdapat 8 prinsip manajemen pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ikhlas, yang kedua jujur, yang ketiga amanah, yang keempat adil, yang kelima tanggung jawab, keenam dinamis, ketujuh praktis, dan yang terakhir fleksibel. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin dari macam-macam prinsip manajemen pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ikhlas. Nah, mengelola sekolah atau lembaga pada hakikatnya merupakan perintah dan tugas dari Allah. Seringkali dalam pengaplikasiannya kita merasa terbebani atau merasa berat apabila hasil atau materi yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Apabila kita berpikiran realistis, materialistis, maka kita akan merasa terbebani seperti itu. Maka perlu bagi setiap pendidik atau bagi setiap yang mempunyai lembaga, tentunya hal tersebut atau sifat ikhlas tersebut perlu ditanamkan dalam diri kita. Yang kedua yaitu jujur. Salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah SAW adalah jujur. Sifat tersebut merupakan suatu akhlak yang sangat terpuji, sehingga kita sebagai umatnya patut untuk mencontoh sifat tersebut. Dan yang ketiga yaitu amanah. Dalam ajaran Islam, jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban ini tidak hanya di dunia saja, tetapi di akhirat kelak. Maka dari itu, bagi setiap pemimpin atau yang mempunyai lembaga, atau kita nanti sebagai seorang calon yang mempunyai lembaga, maka kita harus menerapkan sifat amanah tersebut. Maka dari itu dapat saya simpulkan dari materi yang saya jelaskan barusan, bahwasanya dari pengertian manajemen pendidikan Islam yaitu
pandangan yang menjadi dasar seluruh aktivitas manajemen pendidikan Islam, di mana pandangan tersebut merupakan nilai-nilai luhur dalam Islam. Adapun macam-macam dari prinsip manajemen pendidikan Islam ada 8. Yang pertama ikhlas, yang kedua jujur, yang ketiga amanah, yang keempat adil, yang kelima tanggung jawab, yang keenam dinamis, yang ketujuh praktis, dan yang ke-8 fleksibel. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.